S3-02, tubuh memanas. Raffi masih duduk di atas sajadah dengan memetik tasbih di tangan ketika kepingan perasaan aneh tiba-tiba menyergap ke hatinya tanpa sebab. Sebuah perasaan aneh yang entah berasal dari mana. Dadanya terasa sesak, bahkan membuyarkan konsentrasinya dalam bertasbih. Astagfirullah! Ia bergumam dalam hati. Pikirannya tiba-tiba tertuju kepada Vio, berikut pesan Om Galih untuk menjaga dan mengawasi putrinya selama berada di sana. Lelaki itu menghembus napas pelan demi mengurangi perasaan anehnya, lalu bangkit dan segera keluar dari masjid. Pandangannya mengedar ke sekeliling, mulai dari dalam masjid hingga ke halaman. Tampak beberapa mahasiswa mulai berdatangan, sebab akan digelar doa bersama yang akan dilanjutkan dengan salat Isya dan Tarwih. Lihat Vio nggak? Tanyanya kepada seorang mahasiswi. Tadi masih di pos, makan sama Windy, Kak. Jawab gadis itu. Oh, ya sudah, makasih, ya. Gadis itu hanya mengangguk, lalu bergegas masuk ke masjid. Mengambil sandal yang berjejer di rak, Raffi segera melangkah. Berjalan menuju pos tempat mereka berbuka puasa tadi. Benar, Vio masih di sana bersama dua temannya, sedang membersihkan sisa makanan setelah berbuka puasa bersama. Melihat Vio di sana membuat Raffi bernapas lega. Ia berjalan ke arah gadis itu. Kok belum ke masjid? Vio berbalik dan tersenyum. Senyum yang selalu berhasil menghangatkan hati seorang Raffi Yudhistira. Memandang wajah Vio walau hanya beberapa detik saja selalu mampu menggetarkan jiwanya. Vio memiliki mata yang indah dengan bulu mata lentik alami, dagu lancip dan hidung mungil yang tegak lurus meruncing ke bawah, layaknya hidung hasil operasi plastik yang kerap dilakukan para wanita untuk mempercantik diri. Tetapi, Raffi tahu bahwa wajah cantik di hadapannya itu alami pemberian Sang Pencipta. Wajah perpaduan antara Riana dan Galih itu seakan sanggup menghipnotis siapapun yang memandangnya. Hijab bagi perempuan adalah pakaiannya, sementara hijab bagi laki-laki adalah menundukkan pandangan dari perhiasan dunia yang menyesatkan. Perempuan yang bukan mahram misalnya. Petua Boy tiba-tiba terngiang di telinga. Astagfirullah, bukan mahram. Raffi langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Salah tingkah sedikit gugup. Aneh, saat dengan gadis lain, ia bisa sedingin salju, tetapi dengan Vio ia meleleh bak coklat yang dihangatkan. Kamu nggak ke masjid? Tanyanya. Ini baru mau ke masjid. Oh ya, Kak Raffi belum makan, kan? Ini aku simpan satu nasi kotak buat Kak Raffi. Ucap Vio lembut, sembari menyerahkan sekotak makanan. Perhatian sekecil itu saja sudah mampu membuat hati Raffi melayang ke angkasa. Iya, belum. Terima kasih, Vio. Sama-sama, Kak. Raffi melirik cup jus jeruk di tangan gadis itu. Tampak sangat segar dengan warna orange keemasan. Nggak sekalian jus jeruknya. Tapi ini sisaan aku. Sudah aku minum setengahnya. Balas gadis itu sambil menunjukkan cup jus di tangannya yang tersisa separuh. Nggak apa-apa. Ya udah, ini, Kak. Vio kembali mengulas senyum memberikan sisa jus jeruk miliknya. Syukron, Viola Khairunisa Darmawan. Vio terkekeh mendengar Raffi menyebutkan nama lengkapnya dengan manis. Lelaki itu duduk di kursi dan meletakkan kotak makanan ke meja. Cepat ke masjid. Ucapnya ketika Vio masih berdiri di sana. Iya, Kak. Mau ambil mukena di villa dulu. Vio pun hendak melangkah, namun seketika pandangannya tertuju kepada dua temannya yang sedang memandangi Raffi. Bibir gadis itu mengerucut dengan wajah menekuk, dua teman gadisnya bahkan memandang Raffi tanpa berkedip. Kalian duluan ke masjid aja, aku menyusul. Keduanya tersentak dan mengalihkan pandangan. Oh oke. Jangan lama-lama, ya. Hei Em. Setelah kepergian dua temannya, Vio segera kembali ke villa untuk mengambil mukena di kamar. Sebelum keluar,
ia lebih dulu masuk ke kamar mandi untuk wudhu. Namun, tiba-tiba saja perutnya terasa aneh. Aduh, kenapa ini? Lo memang kenapa, sayang? Tanya Galih heran dengan permintaan sang istri yang baginya sedikit berlebihan. Perasaanku nggak enak, Mas. Aku merasa Vio sedang tidak baik-baik saja. Balas wanita itu cemas. Hembusan napas pelan terdengar dari ujung telepon. Beberapa menit lalu dia membalas pesanku dan bilang lagi buka puasa bersama teman-temannya. Jadi, tenang saja. Vio dalam keadaan baik. Jangan terlalu berpikir buruk. Di sana juga ada Raffi yang jaga. Tapi mereka tinggal di villa yang berbeda, Mas. Vio ada di villa khusus mahasiswi, kan? Dia bergabung dengan teman perempuannya, bukannya itu lebih aman? Namun, bujukan itu rupanya tak berhasil. Riana tetap bersikeras ingin menyusul putrinya. Setiap kali memikirkan Vio, hatinya terasa sakit, seperti ditusuk ribuan jarum. Tolong izinkan aku ke sana, Mas. Aku cuma mau jemput anakku dan memastikan dia nggak apa-apa. Ucap Riana penuh permohonan. Tapi, aku nggak bisa antar kamu, sayang. Aku masih ada pekerjaan. Ini aja nggak bisa makan masakan kamu buat buka puasa dan malah buka puasa di kantor. Setidaknya, alasan itu dirasa mampu mengurungkan niat Riana untuk menyusul, sebab Galih yakin ada Raffi yang menjaga putrinya. Aku bisa pergi sama sopir. Galih menyerah. Ia tahu seperti apa Riana jika sudah berbicara tentang anak-anaknya. Jangankan Vio yang merupakan anak perempuan, Andrian dan Amar yang anak laki-laki pun dijaga dengan sangat baik oleh sang bunda. Ya sudah, sayang. Kamu boleh menyusul. Aku akan minta diantar sopir. Riana hendak menutup panggilan. Tunggu. Aku akan hubungi Boy atau Bray. Siapa tahu salah satu dari mereka bisa temani kamu. Ujarnya. Oh ya, Adrian sama Amar kemana? Mereka ikut pesantren kilat di sekolahnya, bareng Bim Bim. Ya, anak-anak di keluarga Darmawan bersekolah di tempat yang sama. Usia Bim Bim 1 tahun di atas Adrian yang merupakan anak kedua Riana dan Galih. Ya sudah kalau begitu, aku hubungi Bau dulu. Panggilan berakhir, Galih segera menghubungi Boy dan meminta tolong untuk menemani Riana menyusul keluar kota. Beruntung, saat dihubungi, Boy sedang dalam keadaan tidak sibuk. Ia sedang di rumah menghabiskan waktu bermain dengan adik barunya yang masih bayi, Bisma. Kalau tidak sibuk, apa kamu bisa antar bunda ke lokasi kegiatan kampusnya, Vio? Tanya Galih. Bunda mau apa ke sana? Tanya Boy dengan alis berkerut. Katanya mau jemput Vio. Biasa, kamu tahulah seperti apa bunda kalau sama adik-adik kamu. Ucap Galih santai, membuat Boy terkekeh. Iya, aku paham. Kebetulan aku lagi kosong. Bisa antar bunda, kok. Terima kasih, nak. Bunda mau berangkat sekarang? Tanya Boy, sambil memainkan pipi mungil adiknya. Kalau bisa, sih. Bisa. Aku siap-siap dulu. Hati-hati ya, nak. Jangan ngebut. Insya Allah. Setelah panggilan berakhir, Boy meletakkan ponselnya, meraih tubuh mungil Bisma dan menggendongnya ke ruang keluarga. Di sana Alfian dan Aileen sedang duduk bersama, sepasang suami istri yang selalu terlihat romantis meskipun tidak muda lagi. Halo, jagoan papa. Ayo sini. Tangan Alfian mengulur, meraih tubuh Bisma dari gendongan sang putra sulung. Pakai baju koko makin kelihatan gantengnya anak mama ini. Puji Aileen membelai punggung sang bayi. Boy mengulas senyum memandang kedua orang tuanya dalam mengasuh Bisma. Sangat lembut dan perhatian meski bukan anak sendiri. Lelaki itu kemudian bercerita tentang Galih yang baru saja menghubungi dirinya dan meminta tolong mengantar Riana ke lokasi kegiatan kampus putri mereka. Alfian dan Aileen yang sudah paham tentang Riana pun memberi izin. Sedangkan Riana dapat bernapas lega setelah mendapat kabar dari sang suami bahwa Boy yang akan mengantarnya. Astagfirullah, telat.
Vio melirik angka yang tertera pada layar ponselnya. Waktu sudah menunjuk ke angka 19,05 yang berarti doa bersama di masjid sudah mulai sejak 5 menit lalu. Namun, ia masih berada di kamar, sebab perutnya terasa kram dan sedikit aneh. Setelah merasa lebih baik, ia menarik tas kecil berisi mukena miliknya, lalu meninggalkan villa yang sudah kosong sebab teman-teman lain sudah lebih dulu ke masjid. Kenapa tiba-tiba pusing sih? Padahal tadi enggak. Gumamnya sambil sesekali menyentuh kepala. Ketika melewati taman kecil, langkahnya terhenti oleh seorang lelaki yang tiba-tiba berada tepat di hadapannya. Vio sempat terkejut, kemudian menghela napas panjang saat mengetahui bahwa orang itu adalah Marcel. "Kak Marcel, mau kemana?" tanya pemuda itu. "Ke masjid, Kak. Ini udah telat. Aku butuh bantuan sebentar. Bisa? Bantuan apa? Ada konsumsi buat jamaah di masjid. Masalahnya nggak ada orang lagi yang bisa bawa karena sudah berangkat semua. Kamu bisa bantu?" Vio melirik ke segala arah. Di tempat itu memang hanya ada mereka berdua, sementara yang lain sudah berangkat ke masjid. Bahkan Raffi yang tadi masih berada di pos untuk makan sudah tidak terlihat lagi. "Tapi, Kak, please, mas aku bawa makanan sebanyak itu sendirian. Sebentar aja, Vio," ucapnya memohon. "Ya sudah, Kak. Boleh." Terpaksa ia menurut dan mengikuti kakak seniornya. Mereka menuju villa untuk para laki-laki. Vio berjalan di belakang Marcel dengan sangat hati-hati dan sedikit gontai, sebab tubuhnya terasa bereaksi dengan aneh, namun masih dapat ditahan. Ia sendiri tak paham ada apa dengan tubuhnya. Ketika menuju sebuah tangga, langkah Vio seketika berhenti. Ia menatap Marcel penuh tanya. "Memang makanannya ada di lantai atas?" "Enggak, ada di bawah, kok. Tapi aku mau ambil kunci villa dulu di atas. Tunggu sebentar, ya?" Vio mengangguk pelan. Setelah menunggu 2 menit, Marcel kembali menuruni tangga dengan membawa kunci. Kemudian segera melangkah ke sebuah ruangan yang berada paling belakang di villa tersebut. Namun, setibanya di sana, Vio tak mendapati apapun selain sebuah kamar dengan satu tempat tidur berukuran besar dan beberapa kardus air mineral kemasan. "Makanannya mana, Kak?" "Loh, tadi di sini. Apa sudah ada yang bawa?" Pandangan lelaki itu mengedar ke seluruh ruangan, seperti sedang mencari dan ikut bingung. Vio mengerutkan dahi menatap sang senior. "Yakin tadi konsumsinya disimpan di sini?" Marcel hanya mengangguk. "Ya sudah, kalau sudah ada yang bawa." Vio hendak melangkah. Namun, pandangannya terasa semakin memburam. Gejala aneh yang ia rasakan pada tubuhnya sejak beberapa menit lalu kian pekat. Rasa panas perkahan lahan menjalar, mengalir pada seluruh tubuhnya disertai degup kencang pada jantung. Tubuhnya berkeringat. Napas pun memburu. Denyutan pada kepala membuatnya memilih bersandar di dinding dengan merapatkan kedua kaki. Tangannya mengepal menekan paha. Gemetar. Ia melirik Marcel yang berdiri tak jauh darinya. Kepalanya menggeleng berulang-ulang sebab penglihatan semakin memburam. Dan, entah mengapa ia merasa bagian bawah tubuhnya semakin memanas. "Kamu kenapa, Vio?" tanya Marcel, hendak menyentuh bahu, namun Vio segera menepis dengan gerak lemah. "Jangan sentuh aku," ucapnya lirih. "Oke, tapi kamu kenapa? Apa kamu sakit? Mau baring? Es 3 minus